Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya Bu Evi dari SMP Negeri 1 Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling, bimbingan karir, peminatan di SMA. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti bimbingan karir hari ini, diharapkan sahabat rumah belajar mampu memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP. Dan sahabat rumah belajar juga mampu mengenal dan memahami peminatan di SMA. Lalu setelah lulus SMP, melanjutkan sekolah kemana ya? Kalau mau ke SMA, jurusannya apa saja ya? Berikut penjelasannya. Sahabat rumah belajar, setelah lulus SMP, kita bisa meneruskan di SMA, SMK, atau MA. Sahabat rumah belajar, hari ini kita akan membahas tentang peminatan di SMA. Ada berapa jurusan sih di SMA itu? Yang pertama ada jurusan IPA, yang kedua ada IPS, yang ketiga ada bahasa. Bedanya apa ya antara IPA, IPS, dan bahasa? Nah, ketika sahabat rumah belajar memilih jurusan IPA, maka sahabat rumah belajar nantinya akan mempelajari tentang kimia, fisika, dan biologi. Sahabat rumah belajar, ketika sahabat rumah belajar memilih IPS, maka yang dipelajari adalah sejarah, ekonomi, sosiologi, dan akuntansi. Juga dengan jurusan bahasa, ketika sahabat rumah belajar memilih jurusan bahasa, maka sahabat rumah belajar mempelajari tentang sastra Indonesia dan sastra asing, bahasa-bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Ketika sahabat rumah belajar memilih jurusan IPA, IPS, atau bahasa, sahabat rumah belajar bisa menyesuaikan dengan minat, bakat, dan cita-cita sahabat. Untuk mengetahui profesi-profesi apa saja dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa, bisa kita simak pohon karir peminatan di SMA berikut ini. Sahabat rumah belajar, profesi dari jurusan IPS ada apa saja? Bisa disimak. Ada sosiolog, ahli tata negara, antropolog, ahli agama, pustakawan, seniman, penulis, direktur, politikus, wartawan, konsultan, pegawai BUMN, auditor, PNS, redaktur, konselor, guru atau dosen, diplomat, psikolog, notaris, aktuaris, hakim, advokat, dan akuntan. Untuk sahabat rumah belajar yang bercita-cita tersebut tadi bisa memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SMA. Sahabat rumah belajar, untuk jurusan IPA, sahabat rumah belajar bisa memilih beberapa profesi. Ada diplomat, pegawai BUMN, TNI, PNS, kontraktor, ahli hidrologi, insinyur, arsitek, astronot, peneliti, guru dan dosen, konsultan, perancang atau desainer, programmer, teknisi, pilot, nahkoda, polisi, ahli fisika, ahli kesehatan, psikiater, dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, radiografer, apoteker, perawat, ahli gizi, analis kesehatan, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli geologi, ahli BMKG, ahli mesin, ahli nuklir, ahli komputer, ahli produksi, direktur atau pengusaha, surveyor, ahli kelautan, ahli pertanian, ahli perikanan, dan ahli kehutanan. Sahabat rumah belajar, untuk jurusan bahasa di masa depan, sahabat bisa memilih beberapa profesi. Antara lain, ada seniman, guru dan dosen, PNS, arkeolog,
editor, jurnalis, ahli bahasa, penulis, pramugari atau pramugara, artis atau aktor, politikus, desainer, diplomat, reporter atau penyiar, BUMN, telemarketer, redaktur, direktur ekspor dan impor, konsultan, dan public relation. Sebagai contoh, sahabat rumah belajar yang bercita-cita menjadi dokter, sebaiknya setelah lulus SMP melanjutkan ke SMA jurusan IPA. Begitu juga dengan tenaga kesehatan lainnya. Sahabat rumah belajar, semoga setelah menyimak layanan bimbingan karir hari ini, sahabat rumah belajar sudah tidak bingung lagi ketika lulus SMP lalu lanjut di SMA memilih jurusan apa. Oke, sahabat rumah belajar, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di layanan bimbingan dan konseling di rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.